Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrianti, mahasiswa Universitas Insan Budi Utomo Malang dengan NPM 2201000210069. Kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal Olimpiade tingkat SMP. Oke. Di sini diketahui bahwa X adalah bilangan real dengan 2 pangkat X sama dengan 3. Maka nilai dari 4 pangkat 3X plus 1 adalah, langkah yang pertama adalah kita jabarkan dulu nilai dari 4 pangkat 3X plus 1. Ini menjadi 4 pangkat 3X dikalikan dengan 4 pangkat 1. Nah, terus kita jabarkan lagi 4-nya ini menjadi 2 pangkat 2 pangkat lagi 3X kali 4 karena 4 pangkat 1 itu 4. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3X. Jadi 2-nya ini kita tulis kembali, pangkat dan pangkat sama-sama kita kalikan. 2 kali 3X yaitu 6X dikalikan 4. Kita jabarkan lagi. Nah, sebelum itu kita lihat di sini bahwa di sini ada 2 pangkat X, itu nanti nilainya bisa disubstitusikan menjadi 3. Jadi kita akan membuat nilai ini ada pada yang saya lingkari ini. Jadi 2 pangkat X pangkat lagi 6 sama dengan 4 atau kali 4. Nah, di sini tadi 2 pangkat X itu sama dengan 3, ini kita ganti 3 pangkat 6 kalikan dengan 4, hasilnya dari 3 pangkat 6 itu 2673. Kita kalikan lagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 10.692. Jadi hasil dari 4 pangkat 3X plus 1 adalah 10.692. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Widiantika dari kelompok 2 akan memberikan contoh soal Olimpiade dan penyelesaiannya terkait materi fungsi. Di sini terdapat contoh soal Olimpiade Matematika mengenai materi fungsi. Jika f x per 3 sama dengan x kuadrat plus x plus 1, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi F 3X sama dengan 7 adalah berapa? Kita langsung ke penyelesaiannya. Langkah pertamanya yaitu memisalkan. Misal A sama dengan X per 3. Kita misalkan F sebagai A. Lalu substitusikan dengan X sama dengan 3A ke F X per 3 sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Maka didapat F A sama dengan 9 dikalikan dengan A kuadrat plus 3 dikali A plus 1. Berarti Fx sama dengan 9x kuadrat plus 3x plus 1. Sehingga diperoleh F 3X sama dengan
9 dikali dengan 9x kuadrat dijumlahkan dengan 3 dikali 3x dijumlahkan dengan 7. Karena f 3x sama dengan 7, maka di sini tertulis bahwa 7 sama dengan 81 x kuadrat plus 9x plus 7 dari hasil apa? Dari hasil perkalian ini ya. Kemudian sama dengan 81 x kuadrat plus 9x sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dua ruas sebelah kanan dan kiri sama-sama dikurangi dengan bilangan yang sama, yaitu 7. Kemudian setelah 81x kuadrat plus 9x sama dengan 0 ini, kemudian disederhanakan menjadi 9x dikali dengan 9x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan min 1/9. Jadi semua nilai yang memenuhi f3x sama dengan 7 adalah, jadi semua nilai yang memenuhi f3x sama dengan 7 adalah 0 plus negatif 1/9 sama dengan negatif 1/9. Selanjutnya, saya Putri Ariza akan membahas nilai minimum atau nilai terendah. Di sini kita punya x kuadrat ditambah 2xy ditambah 3y kuadrat ditambah 2x ditambah 6y ditambah 4. Berapakah nilai minimumnya? Langkah pertama, kita harus melengkapkan kuadrat sempurnanya. Tulis persoalannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mengubahnya menjadi kuadrat sempurna. Hasil kuadrat sempurna ini, jika dijabarkan lagi, akan menjadi bentuk awal soal. Nah, dari sini kita akan menemukan nilai x dan y. Diperoleh nilai x sama dengan 0 dan nilai y sama dengan negatif 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai x dan y, nilai terkecilnya adalah y, yaitu negatif 1, yang dimutlakkan menjadi 1. Saya akan memberikan contoh soal Olimpiade Matematika tentang sudut pada bangun segitiga. Nah,
sebelumnya kita tulis dulu soalnya. Yang pertama yaitu diketahui segitiga ABC di mana D merupakan titik tengah. BC kemudian E merupakan titik tengah dan CA dan F merupakan titik tengah AB. Saya ulangi ya. Diketahui sudut ABC di mana D merupakan titik tengah. BC dan E merupakan titik tengah dari CA dan F merupakan titik tengah dari AB. Nah, kemudian garis bagi sudut FDE dan sudut FBD berpotongan titik P jika besar sudut BAC sama dengan 37 derajat dan sudut CBA sama dengan 85 derajat, maka berapa besar sudut BPD? Nah, kita ada pilihan A yaitu 57 derajat dan B 59 derajat, C 61 derajat dan D 63 derajat. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita harus membuat segitiganya terlebih dahulu sebagai gambaran bagaimana kita akan mengerjakan selanjutnya. Yang pertama yaitu diketahui sudut ABC. Jadi kita membuat sudut, nah seperti ini, A, B, C. Kemudian di mana D merupakan titik tengah dari BC. Jadi D ada di titik sini. Ini adalah titik D. Kemudian kita lihat lagi, E merupakan titik tengah CA. CA berarti di sini adalah titik E. Nah, kemudian dan F merupakan titik dari AB. AB di sini ada titik yang namanya titik F. FBD itu ada titik P. Jadi kita garis dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ada garis titik tengah itu ada titik yang namanya titik P. Nah, sini ada titik P. Nah, di antaranya ini ada titik yang merupakan perpotongan dari titik FDE dan FBD, yaitu titik P. Nah, ini yang saya gambar tadi di sini adalah perpotongan titik P. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa melihat ciri-cirinya. Yang pertama, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF karena DEF adalah titik tengah. Yang kedua yaitu FD sejajar dengan AC dan DE sejajar dengan
B. Nah, di mana sudut BDF sama dengan sudut BCA. Nah, besar sudutnya adalah 180 derajat, kemudian dikurangi BCA 37 derajat, dikurangi lagi CBA 85 derajat. Nah, hasilnya adalah 58 derajat. Nah, kemudian sudut FDE sama dengan sudut BAC sama dengan adalah 37 derajat. Nah, kita cari sudut ini ya, BPD, yaitu 180 derajat dikurangi 85 derajat per 2 dikurangi lagi 37 derajat per 2 ditambah 58. Nah, 58 nya dari mana? Dari hasil ini. Kemudian hasilnya adalah 61 derajat. Jadi besar sudut BPD adalah 61 derajat. Nah, jadi hasil dari besar sudut tersebut adalah 61 derajat. Kita bisa pilih yang C. Dan saya, Jayanti Dea, di sini sudah ada soal diketahui X dan Y merupakan bilangan real positif yang memenuhi sistem persamaan berikut. Yang pertama, X dikurangi Y pangkat 2 sama dengan 3, dan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 4 sama dengan 13. Jika X sama dengan A plus akar B per C, maka nilai A ditambah B ditambah C adalah, ada 3 pilihan, yang A 20, B 21, dan C 22. Nah, cara mengerjakannya adalah kita misalkan dulu ini pernyataan yang pertama, lalu ini pernyataan kedua. Setelah itu, untuk pernyataan pertama, langkah pertama yaitu kuadratkan persamaan X dikurangi Y pangkat 2 sama dengan 3 menjadi X dikurangi Y pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 3. Maka hasilnya nanti adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 4 dikurangi 2X Y pangkat 2 sama dengan 9. Lalu langkah selanjutnya yaitu eliminasi. Eliminasikan hasil dengan persamaan kedua. Jadi X kuadrat ditambah Y pangkat 4 sama dengan 13, dan hasilnya ini X kuadrat ditambah Y pangkat 4 dikurangi 2XY pangkat 2 sama dengan 9. Kita kalikan, untuk yang atas kita kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Maka hasilnya 2X pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 4 sama dengan 26. Yang bawah sama karena dikalikan 1. X kuadrat ditambah Y pangkat 4 dikurangi 2X Y pangkat 2 sama dengan 9. Karena dieliminasi maka kita kurangi. Hasilnya 17
ini X kuadrat ditambah Y pangkat 4 ditambah 2XY pangkat 2. Atau bisa kita ubah menjadi X kuadrat ditambah 2X Y kuadrat ditambah Y pangkat 4 sama dengan 17. Lalu kita ubah menjadi bentuk perpangkatan yang maka hasilnya dalam kurung X pangkat ditambah Y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 17. Kalau sudah ada bentuk seperti ini, kita tarik akar menjadi X ditambah Y pangkat 2 sama dengan akar 17. Karena ini belum tahu hasilnya negatif atau positif, maka kita kasih tanda positif negatif. Lalu langkah selanjutnya setelah kita menemukan ini, kita eliminasikan lagi hasilnya menjadi eliminasi ke persamaan pertama. Hasilnya X ditambah Y pangkat 2 sama dengan positif negatif akar 17, dan persamaan yang pertama X dikurangi Y pangkat 2 sama dengan 3. Kita eliminasikan. Ini jadinya 3 positif negatif akar 17. Lalu ini jadinya 2X. Kita pindahkan ruas, maka hasilnya 3 akar 17 per 2. Karena di soalnya tadi adalah X dan Y merupakan bilangan real positif, maka di sini kita ubah menjadi, karena X bilangan real positif, maka ini kita ubah menjadi X sama dengan 3 akar 17 salah 3 plus akar 17 per 2. Jadi dalam bentuk yang ini, bentuk soalnya persamaan X sama dengan A ditambah akar B sama dengan C. Kita masukkan X sama dengan A plus akar B per C, maka dari bentuk hasil akhir ini, maka A sama dengan 3, B sama dengan 17, dan C sama dengan 2. Jadi diperoleh A ditambah B ditambah C sama dengan A-nya 3, B-nya 17, C-nya 2 sama dengan 22. Jawabannya ya C22. Mudah bukan? Terima kasih.